Selamat sore teman-teman. Kita langsung mulai aja lah. Terima kasih telah bergabung di reading group ini. Jadi ini pertemuan kita yang ke-6. Kita akan membaca bab 4 dari novel Max Havelaar. Di bab 3 sebelumnya kita sudah membaca bagaimana bab tersebut ditutup dengan sebuah puisi yang dibacakan oleh Fritz Trostoffel dan membuat si Lois Rosemeyer menangis. Jadi Batavia itu pergi ke pestanya keluarga Meyer, seorang maklar gula. Nah, di sana dia si Fritz anaknya, Fritz Trostoffel membacakan puisi dan membuat anaknya Rosemeyer yaitu Lois menangis. Oke, kita langsung saja ke Pak Ubay untuk melanjutkan bacaan kita yang keempat. Terima kasih Hendra. Terima kasih teman-teman, ada Andika dan Deborah. Kita akan melanjutkan pembacaan novel Max Havelaar di bab 4 dari 20 bab novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli tahun 1859 selepas 4 tahun selepas menjadi asisten residen di Lebak, Banten, ditulis di antara September sampai Desember 1859, dan kita membaca bab 4 dari terjemahan Max Havelaar yang diterjemahkan oleh Ingrid Nimpoeno dari penerbit dari penerbit Kanita Mizan. Sebelum kulanjutkan, harus kukatakan kepadamu bahwa Tuan Stern muda sudah datang. Dia pemuda yang baik. Dia tampak aktif dan cerdas, tapi aku yakin dia seorang pemikat, swarmer, seorang pemikat atau seorang yang banyak digemari, lebih ke apa ya? Artis gitu ya, seseorang yang memikat hati banyak orang lah gitu. Begitulah orang Jerman menyebutnya. Jadi Stern ini seorang pemuda aktif, cerdas, kemudian dia juga seorang yang ramah, baik hati, baik budi. Usia Mary 13 tahun. Mary ini anaknya Batavus Drugstupel, adiknya dari Fritz. Pakaian Stern muda bagus sekali dan dia punya buku menyalin untuk mempraktikkan gaya tulisan Belanda. Aku ingin tahu apakah aku akan segera menerima pesanan dari Ludwig Stern, ayahnya. Mary akan menyulam sepasang selop untuknya. Maksudku, untuk Tuan Stern muda. Buscheling and Waterman keliru. Maklar terhormat tidak melakukan kecurangan. Itulah pendapatku. Jadi paragraf ini agak seperti loncat-loncat, namun ingin menjelaskan bagaimana Stern muda, anaknya Ludwig Stern, seorang pemuda yang diharapkan oleh Batavus Drugstupel bisa menjadi pegawai dia di Las Co, maklar kopi. Buscheling and Waterman itu perusahaan dari Ludwig Stern, grosir kopi lah seperti itu. Sebentar saya tutup pintu dulu ya, sebentar. Sehari setelah pesta di rumah keluarga Rosemeyer, artinya sehari setelah Batavus Drugstupel mengetahui anaknya Fritz membacakan puisi di akhir bab 4, yang berdagang gula, jadi Rosemeyer ini maklar gula. Aku memanggil Fritz dan menyuruhnya mengambil paket Salman, maksudnya paket yang dikirim oleh lelaki bersal, temannya Batavus Drugstupel masa kecil. Kenapa disebut Salman?
laki-laki yang mengenakan syal. Itulah semacam panggilan Batavus terhadap temannya. Yang dipanggil adalah fisiknya, sangat stereotip si Batavus ini. Namanya juga Batavus Droogstupel, dari kata dry stupel, lidah yang kering, yang gersang. Kau harus tahu, pembaca, bahwa aku sangat memegang teguh agama dan moralitas dalam keluargaku. Nah, ini lagi-lagi kita diajak oleh pengarang untuk menjelajahi tokoh Batavus Droogstupel sebagai seorang yang teliti, seorang yang menyombongkan moralitas, dan seorang yang sangat religius gitu, sangat dia mengatakan, aku sangat memegang teguh agama dan moralitas dalam keluargaku. Nah, semalam, persis ketika sedang menyantap buah pir pertamaku, aku mengamati wajah seorang anak gadis dan melihat adanya sesuatu yang tidak beres dalam puisi dari paket itu. Batavus masih berpikir bahwa yang meracuni anaknya itu adalah paket dari Salman. Aku sendiri tidak mendengarkan, tapi kulihat Betsy meremas rotinya. Maksudnya ini penanda bahwa puisi-puisi itu telah mengganggu Betsy sampai menangis. Karena apa? Karena tersentuh. Dan itu sudah cukup bagiku. Kau akan mengerti, pembaca, bahwa aku orang yang berpengetahuan luas. Jadi Batavus mengatakan, saya sangat paham asam garam tentang keluarga dan sebagainya. Ku minta Prince untuk memperlihatkan puisi indah semalam kepadaku. Puisi indah di dalam beri tanda kutip. Kalau terjemahannya Pak Yasin, maka sebenarnya untuk memperlihatkan karangan semalam, hanya karangan aja, nggak disebut puisi indah. Ku minta Prince untuk memperlihatkan puisi indah semalam kepadaku, dan aku segera melihat baris yang menyebabkan Betsy meremas rotinya. Di sana disebutkan seorang anak yang berada di dada ibunya. Aku tidak mengatakan apa-apa soal itu. Tapi yang baru meninggalkan rahim, seorang anak berada di dada ibunya yang baru meninggalkan rahim, itulah tidak kusetujui. Maksudku untuk dibicarakan. Begitu juga istriku. Usia Mary 13 tahun. Jadi mungkin maksud Batavus belum cocok nih anak perempuannya ngomong-ngomong tentang bayi yang baru meninggalkan rahim. Ya masih terlalu dini, maksudnya masih terlalu muda gitu. Ngomong tentang kelahiran, tentang alat reproduksi dan sebagainya. Kami tidak bicara mengenai kubis. Kubis di sini ya yang dimaksud ya kubis kol dan hal-hal semacam itu. Tapi menyebut istilah yang sebenarnya juga tidak perlu, karena aku sangat mencintai moralitas. Jadi, aku menyuruh Prince yang sudah menghafalkan puisi itu untuk berjanji tidak mengulanginya kembali. Untuk berjanji tidak mengulanginya kembali, setidaknya sebelum dia menjadi anggota Doktrina. Doktrina ini nama sebuah perkumpulan, semacam sosiet, lembaga. Kalau terjemahannya Mbak Ingrid, klub di Amsterdam. Jadi sebuah klub, sebuah sebuah perkumpulan. Namanya Doktrina. Mungkin klub diskusi atau apa. Karena tidak ada gadis muda yang datang ke sana. Lalu aku meletakkan puisi itu di meja tulisku.
Namun aku ingin tahu apakah ada hal lain yang menyinggung moralitas dalam paket itu. Aku mulai melihat dan meneliti semuanya. Aku tidak bisa membaca secara keseluruhan karena banyak sekali yang ditulis dalam bahasa asing yang tidak kupahami. Tapi aku melihat berkas berjudul Laporan mengenai penanaman kopi di Kresidenan Manado. Jadi ini ada semacam paket berisi tulisan-tulisan yang dikirim oleh Salman kepada temannya Batavus karena Salman ingin menerbitkan kumpulan puisi. Jantungku melonjak gembira karena aku maklar kopi di Lauriergracht nomor 37. Ya, maklar gitu, menemukan kopi. Dan Manado adalah merek yang sangat bagus. Kopi Manado. Jadi Salman yang lanjut membuat puisi tak bermoral, rupanya pernah berkecimpung dalam perdagangan kopi. Ini Batavus ke temannya sinis banget gitu ya. Mengatakan bahwa yang puisinya itu tak bermoral karena ngomongin bayi di dada ibunya. Tapi ketika ngomongin kopi dia senang banget. Ya ada dualisme di dalam seorang maklar kopi. Kalau bahasa kekinian seperti kurap dalam kulit. Di satu sisi Batavus menikmati hasil ekonomi tanpa mengetahui bagaimana prosesnya di Hindia Belanda. Persis tipikal maklar. Kupandangi paket itu dengan mata yang berbeda. Di dalamnya aku melihat banyak berkas yang tak ku mengerti seluruhnya, tapi memperlihatkan pengetahuan bisnis. Ada pernyataan, masalah, dan perhitungan yang sama sekali tidak ku mengerti. Semuanya dilakukan dengan begitu cermat dan akurat, sehingga aku terus terang saja, karena aku pecinta kebenaran, menganggap Salman bisa menggantikan seandainya Kerani nomor 3 ku keluar. Jadi juru tulis Kerani nomor 3-nya keluar, bisa Salman lah bisa diperbantukan maksudnya gitu. Ini mungkin sekali terjadi karena dia sudah tua dan lamban. Jadi dia punya anak buah 13, nah salah satunya udah tua, dia bisa keluar dan Salman temannya bisa memasukkan katanya. Karena dia bisa nulis. Tentu saja pertama-tama aku ingin memperoleh pernyataan mengenai kejujuran, agama, dan kesopanannya. Karena aku tidak akan memasukkan seseorang ke kantorku sampai aku merasa puas dengan semuanya ini. Bagiku ini prinsip mutlak. Kau sudah melihatnya dalam suratku untuk Ludwig Stern. Ya, ketika membuka lowongan pekerjaan, Batavus mengatakan segala-galanya adalah moralitas. Dan dia selalu ingin prinsip-prinsipnya dipaksakan, harus diterima oleh semua orang. Aku tidak ingin menunjukkan kepada Fritz, anaknya yang laki-laki, bahwa aku mulai tertarik dengan isi paket itu. Oleh karena itu, aku menyuruhnya pergi. Aku menjadi pusing ketika mengambil berkas satu persatu dan membaca judulnya. Jadi pada akhirnya Batavus setelah ngelihat ada salah satu tulisan tentang kopi di Manado, dia menjadi tertarik, tapi nggak mau tampak sama anak laki-lakinya yang lebih dulu membuka dan menemukan paket puisi. Memang benar ada banyak puisi di sana, tapi banyak pula yang berguna. Dan aku takjub dengan berbagai topiknya yang berbeda. Kuakui karena aku mencintai kebenaran, bahwa aku yang selalu terlibat dalam perdagangan kopi tidak berhak untuk mengkritik. Tapi tanpa mengkritik pun aku bisa menyatakan keganjilan pada daftar judul yang berbeda-beda itu. Karena sudah kuceritakan mengenai lelaki Yunani tersebut, kau tahu bahwa di masa muda aku belajar bahasa Latin. Dan walaupun menghindari kutipan dalam surat menyurat, karena itu tidaklah benar di kantor seorang maklar.
Setelah melihat semuanya ini, aku berpikir, de omnibus aliquid, de toto nihil, atau multa non multum. Ini bahasa Latin yang berarti semuanya ada tapi tidak berarti apa-apa. Omnibus aliquid de toto nihil, maksudnya menganggap bahwa ya tumpukan-tumpukan itu ada tapi bagi Batavus tidak berarti apa-apa gitu. Nggak penting-penting banget gitu, meskipun dia tertarik gitu. Atau multa non multum, banyak tapi tidak banyak, penting tapi dianggap tidak penting, jadi tidak banyak, tidak penting juga menurut dia gitu. Nah, ini mengingatkan kita, ini sebenarnya semacam apa ya, penanda bahwa Multatuli ingin di awal bab 4 ini memperkenalkan bahasa Latin multa dan tuli. Tidak nongol multulinya. Multa artinya banyak, bahasa Latin. Multatuli sendiri berarti aku yang banyak menderita. Multa banyak, tuli menderita. Aku yang banyak menderita atau aku sudah menderita. Multa. Nanti di akhir bab juga multatuli ini hadir sebagai pencerita. Namun di bab-bab awal, bab 1, 2, 3, 4, kita disuguhkan oleh narator Batavus Stufel sebagai pencerita di dalam novel ini, pencerita pertama. De omnibus aliquid de toto nihil, atau multa non multum. Omnibus law. Omnibus law. Omnibus law. Omnibus law artinya apa ya? Nanti kita lihatnya. The omnibus liquid. Semuanya ada. The toto nihil. Tapi tidak berarti apa-apa. Terjemahannya Pak Yasin. Semuanya ada, sedikit-sedikit. Berarti sama sekali tidak ada apa-apa. Atau aneka ragam berarti tidak banyak. Segalanya ada sedikit-sedikit, tidak ada yang mendalam. Jadi ini teringat dengan nanti di pidato Haflar, Multatuli mengatakan setengah berisi sama dengan tidak berisi, setengah baik sama dengan tidak baik, setengah penuh berarti tidak penuh, setengah benar berarti tidak benar. Jadi terjemahan Pak Yasin, semua ada sedikit-sedikit, berarti sama sekali tidak ada apa-apa. Aneka ragam berarti tidak banyak. Iya, kalau misalnya buah-buahan itu beraneka ragam, ya banyak, tapi sedikit-sedikit gitu. Ada apel satu, ada anggur satu, ada mangga satu, itu beraneka ragam, tapi bukan berarti banyak. Gitu. Segalanya ada sedikit-sedikit, tapi tidak ada yang mendalam. Multa non multum. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Namun perkataanku ini lebih disebabkan oleh kemarahan dan keinginan untuk bicara bahasa Latin demi mengingat apa yang pernah kupelajari, bukan karena aku benar-benar serius. Ini ngelesnya si Batavus ya. Karena jika aku meneliti salah satu tulisan atau tulisan yang lain selama beberapa saat, harus kuakui bahwa penulisnya tampak sangat memahami segalanya, bahkan punya banyak argumentasi logis untuk mendukung pendapatnya. Nah, ini juga pengakuan Batavus terhadap Salman atau laki-laki bersal, teman SD-nya itu yang memang pintar sejak kecil. Di bab 2 dijelaskan bagaimana Batavus menghargai si Salman ini meskipun berbeda 3 tahun ketika di masa kecilnya, memang pemberani, kemudian ya berbeda dengan teman-teman yang lainnya, si laki-laki yang bersal ini. Siapakah itu? Laki yang bersal itu ya
kita bisa melihatnya ini adalah catatan-catatan atau berkas-berkas yang dibawa oleh Multatuli setelah pulang dari Hindia Belanda. Oke, kita lanjutkan. Dalam paket itu aku menemukan banyak berkas dan tulisan. 1. Mengenai bahasa Sanskerta sebagai induk dari semua bahasa Jerman. Nah, ini menarik, memang harus harus ada pembahasan khusus mengenai bahan-bahan ini. Kedua, mengenai hukuman untuk pembunuh bayi. Ketiga, mengenai asal-usul kaum bangsawan. Selanjutnya, 4, mengenai perbedaan antara gagasan, waktu tak terbatas, dan keabadian. Ini semacam kumpulan esai atau kumpulan tulisan atau kumpulan tentang teks-teks yang ada di bundel itu. 5, mengenai teori probabilitas. Probabilitas itu apa ya? Keseimbangan ya, teori keseimbangan ya. Probabilitas. Teman-teman bisa langsung, kalau yang hafal, yang tahu bisa ini aja menanggapi. Ke-6, mengenai kitab Ayub. Ada sesuatu yang lain mengenai Ayub, tapi dalam bentuk puisi. Ini tambahan dari Batavus. Ke-7, mengenai protein dalam atmosfer. 8, mengenai ilmu kenegaraan Rusia, politik Rusia. Terus mengenai huruf vokal. Terus mengenai penjara seluler. Kok seluler? Tentang penjara-penjara seluler. Terus selanjutnya tentang dalil-dalil lama, tentang hipotesis kuno. Terus tentang horor pacui. Horor pacui itu terjemahannya ketakutan terhadap kekosongan. Kalau di Pak Yasin dari lama disatukan hipotesis kuno dalam mengenai horor pacui. Selanjutnya mengenai keinginan penghapusan hukuman karena memfitnah. Terus mengenai penyebab pemberontakan Belanda terhadap Spanyol yang bukan dilandasi keinginan atau kebebasan beragama dan berpolitik. Mengenai obsesi mesin abadi, mengotakkan lingkaran, dan penarikan akar kuadrat bilangan irasional. Kemudian mengenai bobot cahaya, tentang kemunduran peradaban, kemerosotan peradaban semenjak dimulainya kekristenan. Mitologi Islandia, tentang Emil karya Rousseau, tentang Sirius sebagai pusat sistem tata surya, tentang bea masuk yang tidak berguna, tidak pantas, tidak adil, dan tidak bermoral. Terus mengenai puisi sebagai bahasa, puisi sebagai bahasa terkuno, ini tidak kupercayai. Mengenai semut putih, mengenai ketidakalamian sekolah, sebentar, laptopnya harus dicas. Terus mengenai masalah hidrolik sehubungan dengan penanaman padi. Hidrolik tentang penanaman padi. Kalau di Pak Yasin mengenai, sebentar, terjemahannya itu padi. Iya, soal-soal hidrolik berhubungan dengan penanaman padi. Mengenai dominasi nyata peradaban Barat. Dominasi nyata peradaban Barat. Mengenai harga kopi Jawa, ini kusisihkan, maksudnya tentang kopi dipisahkan sama Batavus. Mengenai masyarakat rahasia Cina dan lain-lain. Mbak Ingrid Nimpoeno, penerjemah Kanita yang sedang kita baca ini hanya sampai di poin ini, mengenai masyarakat rahasia Cina.
Sementara di Pak Yasin masih banyak sekali, sampai ada sekitar 64 item, 64 judul gitu ya. Sementara di sini hanya beberapa ya, hanya sekitar 20-an. Ini memang butuh tulisan-tulisan apalagi ini butuh apa ya, butuh kajian khusus. Saya teringat di tahun 2016 ada seorang penerjemah puisi-puisi Lusun namanya Carlo Laurenti mendiskusikan bahan-bahan yang dibawa oleh Multatuli ini, karena menurutnya ini menjadi menarik bagi sebuah kajian. Carlo itu membawakan tulisan waktu di Kedutaan Besar Italia, judulnya Dari Lao Tzu ke Rabindranath Tagore via Multatuli. Nah, menurut kebetulan waktu itu tidak ada papernya, menurut Carlo Laurenti bahwa ide-ide kemanusiaan itu dibawa oleh Multatuli dari Lao Tzu ke Rabindranath Tagore via Multatuli. Jadi Multatuli sebagai penyambung. Nah, si Carlo itu menjelaskan bagaimana pengetahuan luas Multatuli tentang bahasan-bahasan yang ada di bab 4 novelnya ini. Mungkin teman-teman yang hadir hari ini bisa mencoba, entah yang tertarik bagian apa, misalnya mengenai politik Rusia, atau mengenai Emil Karyaresov, atau mengenai apa semut putih, atau tadi apa politik Rusia dan sebagainya. Saya pribadi belum mencoba membahas satu-satu, namun ini menjadi bahan-bahan yang juga sama seperti Batavus klarifikasi bahwa ini menarik gitu, bagaimana si penulis ini punya pengetahuan yang luas gitu. Karena seperti juga tokoh-tokoh yang lainnya, misalnya ketika di Tan Malaka dikejar-kejar selama hampir 20 tahun oleh tentara Belanda itu, ya mereka membawa banyak sekali bahan bacaan, berpeti-peti buku. Nah, ini Multatuli memberikan daftar kepada kita di bab 4 tentang pengetahuan yang luas dari berbagai hal. Cuman bentuknya memang dikisahkan ini dalam bentuk paket atau buntelan karya yang dikirim kepada temannya Batavus Drugsupel yang kebetulan dibuka oleh anak lelakinya si Fritz. Begitu teman-teman, kita lanjutkan. Dan ini belum semuanya. Aku menemukan selain puisi-puisi yang ditulis dalam berbagai bahasa, banyak berkas yang tidak, selanjutnya, next. Ya, belum? Atau nah, banyak sekali berkas-berkas yang tidak berjudul. Jadi ada juga banyak berkas-berkas yang tanpa judul gitu. Roman-roman dalam bahasa Melayu, lagu-lagu perang dalam bahasa Jawa dan sebagainya. Saya teringat Dik Hartoko pernah menulis di salah satu esainya di Bunga Rampai, tulisannya Dik Hartoko yang diterjemahkan dalam judul Biang Lala Sastra, di bukunya judulnya Biang Lala Sastra, bahwa ada judulnya tuh Hari Penghabisan. Jadi Multatuli menggunakan nama Sentot menulis puisi bagaimana orang-orang Jawa itu di hari penghabisannya, orang-orang Belanda itu di hari penghabisannya, maksudnya di hari-hari terakhir sebelum kejatuhannya, meninggalkan Hindia Belanda, itu penuh dengan darah-darah, makanya disebut hari penghabisan. Ada satu judul puisinya, tapi menggunakan nama Sentot sebagai penulisnya. Bisa dilacak kalau itu. Nah, ini Batavus menyimpulkan ada lagu-lagu perang dalam bahasa Jawa dan sebagainya. Aku juga menemukan surat-surat, banyak diantaranya dalam bahasa yang tidak kupahami. Benar, karena Multatuli juga menulis banyak surat kepada
pacar-pacarnya, kepada teman-temannya, bahkan di bukunya Pak Willem Frederik Herman, kemudian di majalah Intisari tahun 80, sebentar. Ada majalah Intisari yang memuat surat-surat cintanya Multatuli kepada pacar-pacarnya. Judulnya Multatuli dan Pacar-pacarnya. Itu Intisari tahun 80-an. Nah ini. Multatuli ternyata banyak pacarnya. Ini Intisari Mei 1988. Ya pantas karena Multatuli banyak menulis surat setelah memulai menulis puisi di tahun 1843 ketika berdinas di Padang, Sumatera Barat. Gitu. Beberapa ditujukan kepada Salman, yang lain ditulis olehnya. Nah, jadi berkas-berkas itu tidak hanya ditulis oleh si Salman sendiri, tapi ada juga ditulis oleh orang lain ditujukan kepada Salman. Yang lain ditulis olehnya atau hanya berupa salinan, tapi jelas dibuat untuk tujuan tertentu. Karena semuanya ditandatangani oleh orang lain yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu sama persis dengan aslinya. Jadi bahkan ada satu buku judulnya Tine yang menulis yang berisi tentang istrinya, Everdeen Huberta Baroness van Wisserbergen atau Tine. Ini belum banyak yang menerjemahkan, belum banyak yang meneliti. Ini bukunya Tine. Ini buku tentang istrinya Multatuli. Jadi surat-surat yang ditulis oleh Multatuli, kemudian ada yang menyelamatkannya dan menjadi bahan untuk penulisan karya-karya lainnya. Di bahasa Indonesia sendiri, karya-karya yang sudah diterjemahkan itu baru Max Havelaar dan Buah Renungan. Max Havelaar diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Pak H.B. Yasin, kemudian yang kita baca oleh Mbak Ingrid Nimpo Eno, dan dari Narasi Jogja terjemahan Mbak Andri Tenri Wahyuni. Di tahun 70-an juga Pustaka Jaya menerbitkan kumpulan ide-ide Multatuli dan cerita-cerita pendeknya yang diterjemahkan oleh Asrul Sani dengan judul Buah Renungan. Baru 2 buku itu, Buah Renungan dan Max Havelaar. Masih banyak yang karya-karya Multatuli yang belum diterjemahkan. Karena semuanya ditandatangani oleh orang lain yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu sama persis dengan aslinya. Jadi proses mengclipping itu sudah dilakukan oleh oleh Salman ya, kalau kita tidak mau mengatakan Multatuli. Oleh Salman, aku juga tidak melihat cuplikan-cuplikan acak dari buku harian, catatan dan pikiran. Beberapa teramat sangat acak. Oh, aku juga melihat cuplikan-cuplikan acak dari buku harian, catatan dan pikiran. Beberapa teramat sangat acak. Nah, pikiran-pikiran Multatuli ini ada 7 jilid. Diberi judul ide-ide. Nah, kalau teman-teman pernah ke Museum Multatuli, ada tulisan di ruang 1, tugas manusia adalah menjadi manusia. Itu adalah pikiran nomor 1 dari ide-idenya Multatuli. Pada tahun sebentar, nah. Pada tahun 74, Universitas Massachusetts Press pernah mengumpulkan ide-ide Multatuli dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam sebuah buku, ditulis dalam sebuah buku tahun 74 dari University of Massachusetts. Judulnya Oyster and the Eagle atau Mutiara dan Elang. Ini bukunya jadi semacam kumpulan aforisma dan parabel dari Multatuli, ditulis oleh E.M. Bickman, editor dan translatornya. Jadi ada juga usaha-usaha di beberapa penerbitan yang mencoba mengumpulkan pikiran-pikiran atau cuplikan-cuplikan seperti tadi saya sampaikan tahun 88
majalah Intisari pernah menuliskan surat-surat Multatuli kepada pacarnya, kemudian 74 University of Massachusetts Press menerbitkan kumpulan aforisma dari Multatuli dan sebagainya dan sebagainya. Itu teman-teman, kita lanjutkan ya. Seperti yang kubilang, aku telah menyisihkan beberapa berkas yang bagiku tampak berguna dalam bisnisku karena aku hidup untuk bisnisku. Tapi harus kuakui bahwa aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan sisanya. Aku tidak bisa mengembalikan paket itu kepada Salman karena aku tidak tahu di mana dia tinggal. Kini paket itu terbuka. Tidak bisa kupungkiri bahwa aku telah melihat isinya. Dan aku tidak boleh mengingkari hal itu karena aku sangat menyukai kebenaran. Karena dengan sia-sia aku telah berupaya mengembalikan seperti semula. Jadi berantakan deh gitu. Selain itu, aku tidak bisa menyangkal bahwa beberapa tulisan mengenai kopi telah menarik minatku dan ingin kumanfaatkan. Setiap hari aku membaca beberapa halaman secara acak dan semakin lama aku semakin yakin bahwa penulisnya pasti magelar kopi karena dia begitu memahami segala macam hal di dunia ini. Aku yakin sekali keluarga Rosmeyer yang berdagang gula belum tentu memiliki pengetahuan seluas itu. Kini aku khawatir Salman akan mampir secara tak terduga dan sekali lagi punya sesuatu yang hendak diceritakannya kepadaku. Kini aku sangat menyesal telah berjalan melewati kapel stage malam itu. Jadi Batapus mengulang kembali pertemuan pertama dengan Salman di jalan kapel stage di gang, di sebuah gang. Dan aku menyadari ketidakpantasan melewati jalanan yang tidak terhormat itu. Tentu saja kalau dia datang mungkin karena hendak meminjam uang dan membicarakan paketnya. Lalu mungkin aku harus memberinya sesuatu. Sehingga jika keesokan harinya dia mengirimku sekumpulan manuskrip, benda itu akan menjadi harta milikku secara sah. Lalu aku memisahkan gandum dari sekam. Aku akan menyisihkan apa yang kuinginkan untuk bukuku. Oh, memisahkan gandum dari sekam ini semacam parafrase, semacam peribahasa. Jadi akan memilah-milah mana yang berguna dari yang banyak itu. Memisahkan gandum dari sekam. Aku akan menyisihkan apa yang kuinginkan untuk bukuku dan akan membakar atau melemparkan sisanya ke tempat sampah. Ini tidak bisa kulakukan sekarang, karena seandainya Salman datang kembali, aku harus menunjukkan harta miliknya. Dan dia, ketika melihat aku tertarik dengan beberapa berkasnya, akan segera tergoda untuk meminta harga yang sangat tinggi. Karena tidak ada yang lebih mendatangkan kekuasaan kepada penjual selain pengetahuan bahwa pembeli sangat memerlukan barang dagangannya. Ini semacam teori ekonomi. Semakin orang perlu atau mengetahui ininya, maka harganya makin tinggi. Oleh karena itu, posisi semacam itu akan dihindari sebisa mungkin oleh pedagang yang memahami bisnisnya. Selain pengetahuan bahwa pembeli sangat memerlukan barang dagangannya, ini tadi teori ekonominya, meminta harga yang tinggi karena tidak ada yang lebih mendatangkan kekuasaan kepada penjual selain pengetahuan bahwa pembeli sangat memerlukan barang dagangannya. Yang penjual yang suka tawar harga itu biasanya karena pembeli mau banget gitu. Oleh karena itu penjual akan nahan harga atau biarin aja sampai dia nawar segimana, kalau mau bakal dibeli. Oleh karena itu, posisi semacam itu akan dihindari sebisa mungkin oleh pedagang yang memahami bisnisnya. Ini masih pembicaraan Batavus dalam hati menerka-nerka, mengira-ngira seperti apa Salman kalau tahu dia menyukai bingkisan itu, buntelan itu. Aku punya gagasan lain. Tiba-tiba punya gagasan nih katanya. Yang sudah kusebutkan dan mungkin bisa membuktikan betapa seseorang yang sering mengunjungi bursa, lanjut,
bisa memahami sifat manusia. Orang yang suka, maksudnya sudah ke pasar bisa memahami sifat manusia. Bursa di sini maksudnya pasar. Jadi dia punya ide begini. Begini idenya, Bastian, ini nama pegawainya. Dari 13 pegawai ada namanya Bastian. Yaitu kerani nomor 3 yang sudah tua dan tolol. Waduh. Batapus mengatakan ke pegawainya kerani nomor 3, jadi semacam sekretaris atau tukang nulis lah nomor 3, udah tua dan tolol katanya. Kita coba lihat terjemahan Pak Yasin seperti apa kalau Mbak Nimpoeno mengatakannya gitu. Begini idenya katanya. Bastian, pelayan ketiga yang sudah amat tua dan canggung. Oh, Pak Yasin lebih Pak Yasin menerjemahkannya lebih soft, lebih halus. Sudah tua dan canggung katanya. Kalau Mbak Ingrid menerjemahkannya sudah tua dan tolol. Akhir-akhir ini tidak masuk kantor lebih dari 25 hari dalam sebulan. Dan ketika datang, pekerjaannya sering sekali buruk. Sebagai lelaki jujur, aku wajib mempertimbangkan kepentingan firma, Las & Co. Jadi aku harus mementingkan kepentingan perusahaannya, Las & Co nama perusahaannya. Semenjak keluarga Mayer pensiun, kok di sini maksudnya keluarga Mayer, memastikan semua orang melakukan pekerjaannya masing-masing, karena aku tidak boleh menghamburkan uang firma demi rasa iba yang keliru, atau kepekaan yang berlebihan. Nggak mau rugi si Batapus itu, prinsip dagang mulu dalam hidupnya. Ini prinsipku, aku lebih suka memberi Bastian 3 gulden dari kantongku sendiri daripada terus membayarnya 700 gulden per tahun yang tidak patut diterimanya. Udah kerja sampai tua gitu ya, nggak dibayar 700 gulden per tahun, malah lebih baik cina dibayar 3 gulden dari kantongnya sendiri. Pelit banget, emang Batapus ini pelit banget. Udah pelit, lidahnya nggak diatur. Tapi ngomongnya tentang moralitas. Setelah kuhitung bahwa selama 34 tahun bekerja, hitung-hitungan banget ya, di Las & Co dan sebelumnya di Las & Mayer, tapi keluarga Mayer sudah tidak ada. Lelaki ini telah menerima uang sejumlah hampir 15.000 gulden. Ya iyalah, kerjanya 34 tahun. Dan bagi lelaki yang menduduki posisinya, itu jumlah yang besar dan hanya bisa didapat oleh sedikit orang. Dia tidak berhak untuk mengeluh. Aku mengetahui penghitungan ini dari berkas mengenai perkalian. Jadi udah dihitung-hitung tuh sama Batapus, si Bastian udah tua, udah mau dipensiunkan kayaknya nih. Kita lanjut. Tulisan Salman itu bagus, menurutku dia tampak sangat miskin. Dia tidak tahu pukul berapakah saat itu, dia balik lagi ke pertemuannya. Jadi bagaimana pikirku kalau aku memberikan posisi Bastian kepadanya? Oh, jadi suruh ngegantian deh. Daripada minta bayaran nanti tentang berkas-berkasnya, gimana kalau suruh kerja doang, suruh gawe. Seandainya begitu harus kukatakan kepadanya bahwa dia wajib memanggilku Tuan. Jadi harus memanggil dengan panggilan Tuan. Kuharap dia akan menyadari hal itu tanpa harus diberitahu, karena pelayan tidak boleh memanggil nama majikannya begitu saja, atau dia akan ditangkap. Gila hormat. Dia bisa memulai dengan 400 atau 500 gulden per tahun. Per tahun, teman-teman, bukan per bulan. Bastian harus bekerja bertahun-tahun sebelum mendapat 700 gulden, sehingga bisa dikatakan bahwa aku telah melakukan perbuatan yang baik. Ya, dengan 300 gulden dia bisa mulai kerja. Karena tentu saja berdasarkan kekurangan pengalaman, dia akan menganggap tahun pertamanya sebagai pemagang, dan itu benar sekali. Karena dia tidak bisa disetarakan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Aku yakin sekali dia akan puas dengan 200 gulden saja. Bukan nambahin, malah 200 aja katanya. Namun aku tidak menyukai perilakunya. Dia mengenakan syal, lagi pula aku tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Di beberapa hari setelah itu, Tuan Stern muda dan Pris menghadiri lelang buku di sebuah hotel. Het Wapen van Bern. Apa nih terjemahannya? Het Wapen van Bern.
Jadi ada ini, ada lelang buku. Oh, nama ini. Nama kegiatan. Nanti kita lihat terjemahnya. Headwapen Panberen. Aku sudah melarang Pris untuk membeli sesuatu, tapi Steren yang punya banyak uang membawa pulang beberapa sampah. Itu urusannya. Buku dianggap sampah. Namun Pris membawa berita bahwa dia telah melihat Salman yang tampaknya bekerja di lelang itu. Mengambil buku-buku dari rak untuk diberikan kepada pelelang. Kata Pris, dia tampak sangat pucat. Dia seorang lelaki yang tampaknya menjadi pengawas di sana. Menggeram ketika Salman menjatuhkan beberapa edisi lengkap Aglaza. Apa Aglaza? Majalah populer untuk wanita pada masa itu. Oh, nama majalah populer, majalah untuk kaum perempuan diterbitkan di Amsterdam. Oh, majalah perempuan. Dia benar-benar ceroboh karena telah merusak buku-buku kaum perempuan yang bergaya itu. Pendapatnya Batapus. Ketika Salman sedang dimarahi, Pris mendengar bahwa dia mendapat upah 15 sen per hari. Menurutmu apa aku hendak memberimu 15 sen per hari dengan percuma? Begitu kata pengawas itu. Oh, dimarahi. Kehitung bahwa 15 sen per hari tidak termasuk minggu dan hari libur, atau dia pasti akan membicarakan berapa upah per bulan atau per tahunnya, berarti 225 gulden per tahun. Oh, kalau 15 sen per hari, setahunnya 225 gulden katanya. Dengan cepat kuputuskan, orang yang sudah berbisnis begitu lama pasti langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dan keesokan paginya aku mengunjungi Gaf Zuiger. Nama yang khas Gaf sama dengan talenta, bakat, alam, kemampuan, bawaan Zuiger tolol. Waduh, Gaf Zuiger itu bermakna bakat alam yang tolol katanya. Ya nama inilah nama apa? Nama toko mungkin maksudnya. Penjual buku dia, nama penjual buku. Nama toko buku. Bakat alam lah, bakat alam. Penjual buku yang mengadakan lelang, aku bertemu mengenai lelaki yang menjatuhkan Aglaza. Dia sudah dipecat, ujar Gap Zuiger. Oh, nama orang. Sorry, nama pemilik toko buku. Dia sudah dipecat, ujar Gap Zuiger. Dia pemalas, angkuh, dan penyakitan. Aku membeli sekotak wafer dan langsung memutuskan untuk memberi kesempatan lagi kepada Bastian. Aku tidak tega mengusir seorang lelaki tua ke jalanan begitu saja. Tegas, tapi bisa mungkin bersikap sabar. Itu selalu menjadi prinsipku. Tapi aku tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mencari informasi yang mungkin berguna dalam bisnis. Oleh karena itu, aku bertanya kepada Gap Zuiger, di mana Salman ini tinggal? Dia menyebutkan alamatnya dan mencatatnya. Oh, jadi alamatnya udah ditemukan setelah nanya sama si Gap Zuiger ini. Kurenungkan buku yang hendak kuterbitkan, tapi karena aku menyukai kebenaran, harus kukatakan padamu secara terus terang bahwa aku tidak tahu caranya. Satu hal sudah pasti, kalau bahan-bahan yang kutemukan dalam paket Salman itu penting bagi maklar kopi. Satu-satunya pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyusun bahan-bahan itu dengan benar? Semua maklar tahu betapa pentingnya penyortiran paket-paket. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah membacakan bagaimana isi paket dari Salman, kemudian Batapus sudah menilai bagaimana penilaian Batapus terhadap Salman, bagaimana dia menghargai dalam tanda kutip teman kecilnya itu yang menurutnya berpengetahuan luas namun miskin. Kemudian juga bagaimana Batavus punya pikiran untuk mempekerjakan Salman untuk menggantikan Bastian yang sudah tua katanya. Kemudian seperti apa ke depannya?
Batavus akan menerbitkan buku, kita akan melanjutkan pembacaan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, kita telah sampai pada halaman 61 di bab 4 novel Max Havelaar. Kita akan melanjutkan ke pembacaan di minggu berikutnya. Bagaimanakah caranya Batavus Druksupel, maklar kopi yang punya keinginan untuk menulis sebuah buku? Apakah harus menulis sendiri atau seperti apa? Kita akan melanjutkan pembacaannya di minggu yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di Reading Group Max Havelaar, pertemuan ke-6 Kamis 8 April 2021 ini. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay yang telah memandu kita pada hari ini di bacaan Max Havelaar di bab keempat. Mungkin bagi teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau sanggahan, dipersilahkan. Ya, jika tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita minggu ini. Terima kasih telah mengikuti Reading Group yang ke-6 ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Mungkin bisa dibuka kameranya biar kita ada sesi screenshot lah gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Terima kasih semuanya. Jaya. Terima kasih Deborah, terima kasih Andika Rizky, terima kasih Hendra, Kaisar Adam, Yati, terima kasih. Terima kasih juga. Terima Oke, makasih. Dah.